Pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kompor yang sedang digunakan memasak kue tiba-tiba meledak. Sebuah rumah dan mobil ludes terbakar. Mabuk di sekitar puskesmas, anggota KKB Nduga diringkus polisi. Makin sengit, 2 pasangan calon gubernur Papua deklarasikan kemenangan. Padahal rekapitulasi berjenjang belum selesai dilaksanakan KPU. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Natuna, Kabupaten Merauke, ludes terbakar pada hari Minggu. Tiupan angin kencang serta keterbatasan pasokan air mobil pemadam menyulitkan proses pemadaman. Kejadian terjadi begitu cepat. Pemilik rumah tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, termasuk 1 mobil yang diparkir di garasi rumah. Menurut warga, kebakaran diduga berawal saat pemilik rumah sedang memasak kue. Tiba-tiba kompor meledak dan api segera menyambar sekitar. Lagi, dia meledak. Pas masak kue itu ya? Pas masak kue. Pas ada bensin terhambur cepat sekali kalau bensin. Tanah. 2 unit mobil damkar yang diterjunkan tak berhasil menguasai api sepenuhnya karena pasokan air habis sebelum api padam. Polisi langsung memasang garis polisi dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pelaku bernama Nowaiten Telenggen alias German Ubruangge, berusia 30 tahun. Nowaiten Telenggen ditangkap di sekitar Puskesmas Kenyam pada hari Jumat. Penangkapan berawal dari informasi warga yang melihat pelaku dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Sekitar pukul 9:04 waktu Indonesia Timur, pelaku lalu diringkus tanpa perlawanan dan dibawa ke Polres Nduga. Hasil pemeriksaan awal, Nowaiten mengaku kepada polisi terlibat dalam 3 aksi besar, yaitu penembakan mobil di Jalan Trans pada April 2022, penembakan pesawat Sam Air di Bandara Kenyam pada Juni 2022, dan pembantaian pendeta, ustadz, serta warga sipil di Kampung Nogolait pada Juli 2022. Senjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak tahun 2022. Dengan peran sebagai pensuplai bahan makanan dan pendokumentasian setiap kegiatan aksi. Dari hasil penyelidikan, kami mengungkap keterlibatan terduga dalam 3 aksi kekerasan. Yang pertama, penembakan mobil armor warna putih di Kampung Yasoma 21 April 2022. Yang kedua, penembakan pesawat Sam Air PK SMG di Bandara Kenyam 3 Juni 2023. Yang ketiga, pembantaian warga sipil termasuk pendeta dan ustadz di Kampung Nogolait 16 Juli 2022. Tim juga mengamankan 1 unit handphone berisi rekaman suara dalam bahasa Nduga yang membuktikan adanya komunikasi aktif dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Selain sebagai pelaku lapangan, Nowaiten juga mengaku menjadi pemasok logistik untuk kelompok Egyanus Kogoya dan mendokumentasikan aksi bersenjata. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 ponsel yang kini dianalisis. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Supiori, Papua, nyaris tewas terseret arus laut pada Sabtu sore. Nando Maer, warga kampung Insubabi, distrik Kepulauan Aruri, saat itu sedang mencari ikan bersama kakeknya. Mereka memancing terpisah dengan 2 perahu motor.
Namun tali jangkar perahu motor yang ditumpangi korban diduga terputus, sehingga perahu yang ditumpangi hanyut terbawa arus. Sadar cucunya hilang, si kakek berusaha mencarinya, namun gagal menemukan korban. Babin Kamtipmas bersama warga setempat yang mendapat laporan langsung mencari korban dengan menggunakan 3 perahu motor. Setelah menyisir perairan Aruri hingga Numfor, korban akhirnya ditemukan selamat pada Minggu pagi. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sekitar pukul 18.00 saat kakek korban sedang menjaring ikan menggunakan perahu dayung, tali jangkar perahu motor yang ditumpangi korban terputus sehingga perahu tersebut terseret arus laut. Merespon kejadian tersebut, Babin Kamtipmas Kampung Aruri, Polres Supiori, Bribka Alek Waramuri, dibantu beberapa warga segera melakukan pencarian. Dan setelah melakukan pencarian sekitar 12 jam, alhamdulillah puji Tuhan, pagi ini sekitar pukul 6, korban atas nama Nando Mayer berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Polisi mengimbau masyarakat di pesisir untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan perlengkapan keselamatan. Setelah menjalani pemeriksaan, korban Nando Mayer akhirnya kembali berkumpul bersama keluarganya. Sang kakek kini lebih berhati-hati dan tidak akan membiarkan cucunya memancing seorang diri. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Supiori, Papua. Membangkitkan budaya membaca sejak dini bagi anak-anak yang tinggal di Kepulauan Ram adalah tantangan tersendiri karena sarana yang terbatas. Polresta Sorong Kota menyulap kapal patroli Satpol Lairut menjadi ruang baca. Kapal perpustakaan ini berlayar menuju Pulau Ram, membawa misi membangkitkan literasi anak-anak pesisir. Anak-anak di Pulau Ram sangat senang menyambut kedatangan kapal yang membawa ratusan koleksi buku buat mereka. Mereka sudah tidak sabar menunggu dan naik ke kapal untuk membaca buku. Koleksi terdiri dari buku pelajaran hingga buku cerita anak-anak. Mereka bebas memilih sambil merasakan pengalaman baru membaca di atas kapal. Sekolahnya di? Oh, iya. Biasa baca buku apa di sini kalau ini? Bukunya apa saja biasa kalau di perpustakaan di kapal ini? Baca buku apa saja? Cerita. Senang ya? Iya. Oke. Cita-citanya jadi apa? Polwan. Matematika. Senang. Senang. Iya. Kelas berapa? Kelas 6. Cita-citanya jadi apa? Jadi polisi. Iya. Kapolresta Sorong Kota Kombes Amri Syahaan bahkan ikut mengajar dan mendorong semangat anak-anak di Pulau Ram untuk rajin membaca. Ia berharap dengan perpustakaan terapung ini, anak-anak di Pulau Ram seperti Winka dan Akon bisa mendapat kesempatan meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya di daerah lain. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.